Ada yang harus didukung, tapi bukan aku. Halo Soldier, jumpa lagi. Bersama saya Zerosan. Kali ini, saya akan membagikan tips untuk menjadi support yang baik dan benar di Battle Royale, khususnya untuk teman-teman pemula. Oke, let's go. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Terima kasih. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini, kalian yang terbaik, dan tetaplah kompak dengan tim. Assalamualaikum. Bang bikin cara jadi support Bang. Bang bahas tentang squad Bang. Bang bikin tentang cara lupain mantan Bang. Bang. Abang tukang bakso, beli kasini. Tanpa kalian minta pun, sebenarnya untuk support ini, sudah lama saya ingin buatkan, tapi, hanya masalah waktu saja, dan baru sekarang sempat dibuatkan. Ingat, ini untuk teman-teman pemula, dan bukan untuk abang-abang jago. Support ini, sebenarnya sangatlah penting di dalam sebuah tim, dan tidak bisa dipandang sebelah mata, karena, support ini bisa menjadi penentu kemenangan juga. Bukan hanya sekedar peran pendukung di dalam sebuah tim, peran support ini pun sangatlah dibutuhkan. Salah satunya adalah, membantu mengacaukan konsentrasi musuh, ketika di dalam pertempuran. Untuk teman-teman yang masih pemula, yang ingin menjadi support, namun masih kebingungan apa yang harus dilakukan, mari simak penjelasan ini. Dan pasti setiap orang memiliki caranya tersendiri, tips dan trik yang berbeda-beda, tetapi, inilah tips dan trik ala Zerosan. Oke, kita akan mulai dari sini, dan dari senjata untuk support. Untuk seorang support, gunakanlah senjata apapun itu, pakailah senjata yang memang benar-benar kalian kuasai. Tapi, senjata yang paling cocok untuk support adalah, sniper dan AR, ataupun launcher dan AR. Tapi ingat, pakailah senjata yang kalian kuasai saja. Karena peran support itu hanya untuk membantu raser dari belakang, dan untuk mengacaukan konsentrasi musuh, di saat teman kita sedang duel. Lalu, bawalah agak banyak lootingan, seperti peluru, medkit, dan segala jenis bom. Ini untuk jaga-jaga, apabila ada teman kita yang membutuhkan lootingan tersebut, dan kita pun dapat berbagi lootingan dengan tim. Tapi ingat, jangan pernah serakah dalam ambil looting. Jangan sampai kalian ambil semua, dan teman kalian tidak dapat apa-apa. Gada akhlak. Dan jika kita punya adrenalin, atau medkit yang lebih, tidak ada salahnya, berbagi dengan teman seperti ini. Dan ini, berlaku untuk semua pemain, dan bukan hanya support, berbagi lootinganlah jika kalian punya lebih. Lalu untuk kelas, kita pakai apa saja, yang menurut kita bagus, dan kita kuasai kelas tersebut, di dalam bermain dengan tim. Percaya atau tidak, kita akan sedikit kesulitan dalam memilih kelas yang kita inginkan, karena bisa jadi kelas tersebut sudah dipakai oleh teman tim kita. Tapi jika bisa, untuk seorang support, usahakan ambil kelas-kelas ini. Untuk seorang support, jangan pernah kalian untuk jauh dari tim, ataupun memisahkan diri dari tim. Kalian hanya perlu mengikuti tim saja, kemana mereka bergerak. Karena, tugas seorang support itu, adalah untuk membantu teman. Bisa jadi di saat teman sedang alami masalah koneksi, ataupun, butuh bantuan di saat sedang duel seperti ini. Mohon bersabar, ini ujian. Diam-diam, Mbak. Karena jika ada musuh, player asli, maupun bot seperti ini, kita bisa langsung bantu teman kita. Atau jika teman sedang dikeroyok dan butuh bantuan seperti ini, segeralah kita bantu. Ingat, jangan pernah kabur,
atau meninggalkan teman di saat mereka butuh bantuan kita. Karena, orang yang meninggalkan temannya, itu lebih buruk dari mantan. Lalu, di saat menjadi support, kita harus selalu perhatikan minimap, ataupun perhatikan sekitar, dan jika ada musuh, segeralah beritahu teman, dengan menekan tanda ini. Dan seperti ini contohnya. Sebagai seorang support, kita harus pintar dalam menempatkan diri kita, dan jangan berada paling depan, tapi, posisikan di tengah dekat teman, dan agak belakang, jika ingin sambil memantau musuh. Jika melihat musuh, cukup beri tanda, dan biarkan teman kita yang mendatanginya, dan ingat, di saat teman sedang dekati dan duel dengan musuh, kita pun harus sambil memantau, dan sambil membidik, dan ikut menembaki musuh tersebut. Dan kita bantu teman, dengan terus melempari bom, bisa granat, nova gas, dan flashbang seperti ini, percaya atau tidak, dengan banyaknya bom yang kita lempar pada musuh, itu akan membuat musuh panik. Dan ingat, jika kita, atau teman kita tidak ada yang memakai kelas smoke bomb, jangan pernah kalian untuk melempar bom asap ini, karena ini akan sangat mengganggu, dan bisa jadi itu kerugian untuk tim, dan keuntungan bagi musuh. Lalu, jika musuh menyerang seperti ini, sebagai support, kita jangan main maju-maju saja, tapi, tetap pada posisi, dan fokuskan ke satu musuh, buat knockdown seperti ini, agar konsentrasi musuh buyar. Lebih bagus lagi dalam posisi ini, kalian lempari bom sebanyak mungkin. Karena di sini saya hanya punya bom asap, dan tim tidak ada yang pakai kelas smoke bomb, jadi, saya tidak lempar bom. Dan ini alasan saya untuk ambil posisi paling belakang. Jika ada musuh menyerang tim kita dengan cara membokong seperti ini, tinggal kita serang balik dengan membokong pula. Lalu ambillah dogtag teman kita, jika memang situasinya cukup enak, apalagi jika kita pakai kelas poltergeist, dan kelas trickster seperti ini. Ambil dengan cepat, dan sambil berlari, hidupkan lagi teman kita yang terkill tadi. Dan bisa juga, manfaatkan ruang, atau tempat aman seperti ini, untuk menghidupkan teman yang terkill. Di saat kalian, ingin membantu teman yang knockdown di ruang terbuka seperti ini, lemparlah terlebih dahulu bom asap, lempar 1, atau 2 bom asap paling bagus, lalu segeralah tolong teman yang knockdown tersebut. Dengan lempar bom asap, di saat menolong teman yang knockdown di ruang terbuka seperti ini, bertujuan, untuk melindungi kita, dari serangan musuh, terutama dari sniper. Dan ada saatnya, di saat teman knockdown, kita tidak harus memaksakan diri untuk membantu, dan, di saat seperti inilah waktunya. Di saat teman knock, tapi, di dekat kita ada musuh datang, lebih baik lepaskan dulu, dan fokuskan menyerang musuh dulu. Setelah itu, barulah tolong teman kita, atau ambil dogtagnya. Jika kalian, memaksakan diri untuk membantu teman yang knock di situasi seperti ini, percayalah, justru kita dan teman yang akan terkill oleh musuh. Jadi, lawan saja dulu musuh di dekat kita, atau jika kalian takut, dan ragu, kalian bisa menunggu musuh tersebut pergi jauh, tapi, itu pun jika dogtag teman bisa dihidupkan kembali, atau teman mau sabar menunggu. Ini sering terjadi, jika kita dapat tim yang sukanya memisahkan diri cukup jauh. Biarkan saja, tidak perlu mengejar yang jauh, tapi, cukup dekati, dan bantu yang terdekat saja. Karena tim yang baik, kuat, solid itu, adalah tim yang selalu bersama-sama, dan saling membantu, dan bukannya kita memisahkan diri, so jago cari musuh, tapi ujung-ujungnya mati terkill, atau dikeroyok musuh. Lu jangan saya deh. Di saat tim kalian hanya tersisa 1 orang, dan hanya kalian sendiri saja, santai saja,
jangan takut, bermainlah seperti biasa, dengan gaya bermain support kalian. Tapi, hanya perlu mengubah sedikit saja, di saat kalian sendirian, cobalah untuk bermain santai, bermain sabar, ingat yang kita hadapi ini adalah tim yang berisi 2, maupun 4 orang. Mau on mic, ataupun off mic, itu tidak masalah. Yang terpenting kita mengerti harus apa dan bagaimana dalam menyusun sebuah strategi, dan tindakan yang cerdas akan membawa pada kemenangan, daripada ucapan yang terkadang tidak jelas, atau bahkan lebih cenderung membuat tim kacau. Dan, apa kalian memperhatikan, dari awal tadi saya selalu off mic? Yap, karena saya tahu harus melakukan apa, dan harus bagaimana. Jadi, kurangilah mendongeng, dan perbanyaklah melakukan aksi-aksi yang akan membawa kita pada winner. Walaupun aku tidak pernah dapat winnerkan hatimu. Karena, mengingat durasi, jadi, gameplay untuk support ini, akan saya upload di video berikutnya. Oke, jadi itulah, tips-tips untuk menjadi seorang support yang baik dan benar. Khususnya untuk teman-teman pemula, semoga semakin kompak dengan tim kalian, dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.